Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazli Anas SPD, Kepala UPTD SMP 2, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Saya peserta apresiasi GTK tahun 2025 kategori Kepala Sekolah Dedikatif. Sejak saya mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah di UPTD SMP 2 Negeri Kecamatan Bukit Barisan, sekolah ini terletak di Kenegarian Maek yang dikenal sebagai Nagari Seribu Menhir. Lokasinya berada jauh dari pusat kota dan cukup jauh dari tempat tinggal saya, sekitar 51 km satu arah atau 102 km pulang pergi. Kondisi geografis yang menantang dengan jalan berkelok dan penurunan yang tajam menjadikan perjalanan menuju ke sekolah bukan hal yang mudah. Banyak orang enggan datang ke daerah ini karena medannya yang cukup ekstrim. Namun bagi saya, tanggung jawab dan amanah tidak mengenal jarak. Saya berangkat setiap hari dengan tekad dan semangat, memastikan kondisi fisik yang prima dan kendaraan dalam keadaan baik. Tidak jarang saya mengalami kendala di perjalanan, seperti rantai motor putus, ban bocor, atau bahkan jatuh karena remblong. Suatu kali saya mengalami luka di pergelangan tangan dan lutut akibat jatuh di tanjakan licin. Pernah juga motor saya mati total di tengah perjalanan karena oli habis. Tantangan semakin besar ketika harus pulang malam hari dan berpapasan dengan babi atau bahkan harimau yang turun ke jalan. Sesampainya di sekolah, saya melihat berbagai persoalan yang harus dibenahi. Fasilitas sekolah belum memadai, pagar sekolah belum selesai, area parkir tidak tertata dengan baik, dan taman sekolah belum terurus. Berangkat dari filosofi Tunku Tiga Sejarangan yang menekankan pentingnya kebersamaan antara pemimpin, masyarakat, dan cendekia. Saya merancang model kepemimpinan yang saya sebut manajemen empati dan kolaborasi. Salah satu program yang kami jalankan adalah Macu, Mengaji Sakatu, sebuah gerakan membiasakan siswa membaca Al-Quran setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Seluruh siswa membaca Al-Quran selama 15 menit. Selain itu, setiap minggu diadakan kegiatan tadarus dan tahfiz bagi yang sudah lancar membaca. Sedangkan yang siswa yang belum mampu diarahkan untuk belajar Iqra. Program berikutnya adalah Berlima, bersama literasi SMP Duma, yang bertujuan menumbuhkan budaya literasi dan numerasi di sekolah. Siswa diajak membaca buku, menulis ringkasan, membuat puisi, dan menyiapkan antologi karya mereka bersama guru. Kini buku kumpulan puisi itu sedang dalam proses penerbitan. Selain itu, kegiatan liputan pagi juga dilaksanakan. Untuk guru, saya meluncurkan program Gujar, Guru Pembelajar, yang mewajibkan setiap guru untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Kami membentuk komunitas belajar, Kombel, SMP Duma. Kami membentuk komunitas belajar SMP Duma agar seluruh guru dapat saling berbagi praktek baik dan mengikuti kegiatan NGMP secara rutin. Guru juga didorong untuk mengikuti pelatihan lokakarya serta program guru penggerak. Program lain yang kami kembangkan adalah AGID, absen digital terintegrasi, sebagai bentuk disiplin waktu siswa melalui kerjasama dengan komite dan orang tua. Absen siswa dikirim langsung melalui WhatsApp kepada orang tua, sehingga mereka dapat memantau kehadiran anak-anaknya secara real time. Dalam pengembangan potensi siswa, kami meluncurkan program Prima, program realisasi minat dan bakat, yang menaungi kegiatan ekstrakurikuler unggulan dan pilihan. Kegiatan unggulan seperti tahfiz dan sepak bola terus dibina secara rutin. Untuk memperkuat kemandirian sekolah, kami menjalankan Wiskol, Wira Usaha Sekolah. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari komite, alumni, wali negari, hingga Basnas. Melalui program sedekah subuh, kami membantu siswa kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan pemerintah. Alumni turut serta aktif melalui program SMP Duma Bersih dan Bersinyal yang berhasil mewujudkan pembangunan 4 unit WC pada tahun 2023 dan pengadaan perangkat Starlink pada tahun 2024. Dukungan dari anggota DPR di Kabupaten 50 Kota, Komisi 1, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun datang, berupa bantuan pagar, gerbang sekolah, serta rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang UKS. Kami juga rutin menyelenggarakan turnamen sepak bola OSIS Club SMP Duma sejak tahun 2023 hingga kini. Sementara kegiatan pilihan seperti OSN, bidang matematika, IPA, IPS, atletik, poli, bulu tangkis, tari, taekwondo, dan solo song juga mendapat perhatian khusus. Selain itu dibentuk forum siswa laki-laki dan perempuan, yakni Forum Arijal dan Forum Anissa sebagai wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan. SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan berhasil meraih juara Olimpiade di bidang IPA dan IPS di tingkat provinsi, juara 3 di bidang IPS di tingkat nasional.
Begitu juga di bidang olahraga, juara 1 taekwondo di tingkat provinsi dan juara 2 GSI sepak bola di tingkat kabupaten, serta juara 1 lomba drum band di tingkat kecamatan. Adapun prestasi dalam lomba tahfiz, sekolah juga telah 2 kali mengadakan wisuda tahfiz dan 3 kali berturut-turut sukses menyelenggarakan turnamen sepak bola OSIS Cup tingkat kabupaten kota. Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan semangat empati dan kolaborasi, kini terlihat perubahan besar di SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan. Warga sekolah menunjukkan semangat baru, pola pikir positif, dan budaya kerja yang lebih disiplin. Para siswa pun menunjukkan perkembangan luar biasa. Mereka lebih disiplin, berkarakter, dan aktif mengikuti kegiatan sekolah. Dari Mike kami belajar bahwa kebersamaan adalah kekuatan, empati adalah jembatan menuju perubahan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Nazli Anas SPD. Selain dekat dengan murid, beliau juga selalu mendukung setiap minat dan bakat kami melalui penyelenggaraan eskul, baik itu di bidang seni ataupun di bidang olahraga. Dalam menyelesaikan masalah kami pun, beliau juga selalu bersikap tenang dan berwibawa, mencarikan solusi yang terbaik yang tidak merugikan kami sebagai seorang murid. Kami sebagai wali murid yakin dan percaya bahwa Bapak Kepala Sekolah adalah Bapak Kepala Sekolah yang benar-benar memiliki kompetensi untuk memajukan pendidikan di Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan. Hal ini dapat kita lihat dengan berbagai hasil, dengan berbagai prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah, baik itu dari murid sendiri maupun dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Banyak sekali perubahan dan pembaharuan yang kami rasakan di sekolah ini, baik itu dari segi pembangunan, pembaharuan program ataupun inovasi-inovasi lainnya. Di antaranya selalu terlaksananya wisuda tahfiz setiap tahunnya dari bidang agama dan terlaksananya OSIS Cup tingkat kabupaten ataupun kota Payakumbuh dari segi olahraga serta penggunaan kartu absen digital untuk meningkatkan disiplin siswa. Selain itu, beliau juga selalu menyemangati, mendukung, dan memotivasi kami sebagai guru untuk terus belajar dan meningkatkan motivasi diri agar selalu berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan kurikulum. Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Nazli Anas SPD yang telah bekerja sama dengan siswa dan alumni siswa untuk membentukkan ketua alumni. Dan alhamdulillah kerjasama kami telah berjalan lancar dan telah menyumbangkan beberapa kegiatan seperti pembangunan WC untuk sekolah dan saling untuk proses belajar mengajar. Memberikan apresiasi kepada Bapak Nazli Anas sebagai Kepala SMP 2 Bukit Barisan Kabupaten 50 Kota yang telah membawa SMP ini ke arah yang lebih baik. Dan memberikan apresiasi lagi beliau bisa membawa nama SMP 2 Bukit Barisan ke tingkat nasional dalam bidang-bidang tertentu. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, mudah-mudahan ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Nazli Anas SPD atas dedikasinya pada dunia pendidikan, khususnya UPTD SMP 2 Kecamatan Bukit Barisan. Di tengah medan yang menantang serta fasilitas yang terbatas, beliau mampu menghadirkan filosofi Mike, yaitu manajemen, empati, dan kolaborasi. Beliau tidak hanya menggerakkan warga sekolah, tetapi juga menyatukan komite, alumni, dan masyarakat. Di bawah kepemimpinan beliau, banyak program inovatif yang beliau hadirkan, sehingga sekolah menjadi berdaya, berprestasi, dan banyak hal-hal yang telah diperbuat oleh beliau, mulai dari pembangunan hingga perubahan karakter peserta didik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dedikasinya pada dunia pendidikan. Video ini adalah representasi dari semangat dan kerja keras seluruh tim sekolah. Apapun hasilnya, dedikasi kami untuk dunia pendidikan akan terus menyala. Selamat Hari Guru dan teruslah berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.